Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas melanjutkan pemodelan sistem untuk part yang kedua. Jadi masih di konsep awal. Yang pertama, kita berharap suatu sistem itu memiliki efektivitas dan efisiensi yang baik gitu. Nah, di sini kita sering ya dengar kata-kata efektif dan kata-kata efisien. Sebenarnya apa sih yang dimaksud gitu? Kalau efektivitas itu adalah doing the right things. Jadi apa yang dilakukan itu benar, sesuai tujuan gitu. Tapi kalau efisiensi, doing things right. Jadi melakukan segala sesuatu itu secara benar. Nah, kalau di kehidupan nyata, sesuatu yang efektif itu tuh belum tentu efisien dan sebaliknya gitu. Sesuatu yang efisien itu belum tentu juga efektif. Jadi tergantung dari kacamata kita, kemudian bagaimana kita melakukannya. Nah, kalau misalnya kita pengen semuanya berjalan dengan baik, berarti kita harus melaksanakan keseluruhan secara optimal gitu. Jadi lebih baik dengan hasil yang optimum. Nah, ini untuk contoh efektivitas dan contoh efisiensi itu udah ada di Dellenbach. Itu mereka membahas mengenai sistem yang efektif dan efisien seperti itu. Nanti silakan kalau misalnya kalian mau membuka lagi, membaca-baca di Dellenbach itu ada studi kasusnya. Kemudian di sini ada taksonomi sistem gitu. Jadi ada model sistem. Model sistem ini bermacam-macam, ada deterministik, stokastik. Nah, masing-masing deterministik, stokastik ini dia juga bisa bersifat statis dan juga dinamis. Nah, untuk yang bersifat dinamis ini, dia juga bisa bersifat continuous atau discrete. Nah, ini yang dinamis itu bisa continuous, bisa discrete. Seperti apa sih maksudnya definisi dari taksonomi sistem ini di masing-masing level ini? Kita lanjutkan. Nah, di sini kita memahami sistem. Kalau kemarin kita udah tahu apa sih definisinya tentang sistem gitu. Nah, ini simpelnya ada terdiri dari entitas, interdependensi atau ketergantungan, keterkaitan, dan tujuan. Sebagian besar sistem berinteraksi dengan lingkungan, environment yang kemarin kita bahas, kemudian jumlah entitas itu menentukan kompleksitas. Makin banyak entitas, makin kompleks sistemnya. Jadi kayak kemarin kita contohnya adalah hutan ya. Entitasnya yang terlihat itu baru pohon-pohon atau tanaman gitu. Padahal di hutan itu kalau mau bahas masalah ekosistem, itu pasti ada macam-macam kan. Ada tanahnya, tanah aja itu elemennya juga banyak gitu. Ada unsur hara dan lain sebagainya gitu. Nah, hewannya pun juga bermacam-macam kan. Ada yang vertebrata, kemudian ada yang eh, pemakan segala, omnivora, ada yang herbivora, ada yang karnivora. Nah, itu makin kompleks kalau misalnya entitasnya semakin banyak. Kemudian pendekatan statis ke sistem dinamis. Nah, ini adalah cara memilih skala waktu atau periode. Jadi tergantung kita memilih skala atau periodenya. Mau kita jadikan sistemnya itu statis atau jadikan sistemnya dinamis. Jika pendekatan kontinu terlalu detail, maka kita bisa menggunakan pendekatan diskrit. Nah, kalau kontinu itu tuh dia sangat dipengaruhi oleh T gitu. Jadi kalau T-nya berubah, bisa bahkan berubah seper-nanodetik gitu. Nah, itu pasti terlalu detail kan. Nah, ini kita bisa gunakan pendekatan diskrit. Misal membagi waktunya, kita melakukan pengamatan antara jam sekian sampai jam sekian. Nah, berarti selama 3 jam. Nah, itulah kita membatasi waktunya adalah selama 3 jam pengamatan. Jadi kayak gitu. Misal kita mengamati debit air. Air itu kan kalau misalnya mengalir kayak air terjun gitu ya. Itu kan ya seper-nanodetik aja tuh udah berubah gitu loh posisi airnya gitu. Yang dari atas ke bawah itu kan selalu berubah kan. Nah, itu makanya kita gunakan pendekatan diskrit. Makanya itu kita mengamati debit air selama 3 menit gitu. Perubahannya seperti apa? Nah, itu bisa kita ubah pendekatannya. Kemudian adanya keragaman data, itu juga menunjukkan perilaku stokastik. Mungkin kalau ada yang masih bingung, stokastik, kontinu, dinamis, dan lain sebagainya, ini definisinya setelah ini. Memahami sistem, jadi kalau diingat-ingat lagi, sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling tergantung atau berinteraksi dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, setiap objek atau entitas di sini memiliki atribut tertentu. Ada parameter, merupakan atribut intrinsik, dan variabel, interaksi antar entitas. Nah, kalau kita sering dengarnya itu pasti variabel ya.
Nah, variabel ini pasti akan berubah, dipengaruhi oleh perubahan. Ini kalau parameter ini merupakan atribut intrinsik yang bisa berubah dan bisa sebagai konstanta. Nah, ini variabel versus parameter. Jadi nilai parameter dapat tetap atau time invariant berupa konstanta atau berubah berdasarkan waktu, time variant. Jadi ada dua jenis parameter. Kalau variabel ini merupakan besaran yang nilainya berubah setiap saat, baik secara kontinu maupun diskrit dalam sistem. Kalau variabel jelas pasti berubah. Sistem, contohnya dua thermal power station atau pembangkit listrik tenaga uap ya. Objeknya di sini ada tiga objek utama, ada boiler, pemanas air itu, kemudian turbin, dan generator. Di sini variabel dan parameter. Variabel dan parameter diturunkan dari persamaan heat transfer atau transfer panas, ada mekanika fluida, listrik, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contoh supermarket, terdiri dari tiga objek, customer, counter, dan produk. Di sini yang jadi variabel adalah jumlah customer di dalam toko, kemudian yang antri berapa, dan jumlah barang yang dibeli. Sedangkan parameternya adalah harga produk, kemudian jumlah counter. Nah, ini kan sudah tersedia ya. Kalau harga produk, jumlah counter. Nah, perubahannya dipengaruhi ketika dia belinya lebih dari satu, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait masing-masing penjelasan dari sistem. Di sini contoh sistem mesin ATM, entitasnya itu ada pelanggan, kemudian sumbernya atau resource. Ini ada mesin ATM, atribut, ini jumlah uang yang diambil, kemudian aktivitasnya ini pengeluaran uang dari mesin ya. Nah, ini yang menjadikan kontrol, ini ada status mesinnya. Apakah mesin itu rusak, atau sibuk, atau antriannya panjang, gitu. Kejadiannya ini ada kedatangan dan keluarnya pelanggan, jadi arrival dan departure. Kayak di bandara gitu ya, ada arrival, ada departure. Event, kalau kita biasanya nyebut ini event, kejadian. Sistem, contoh SPBU, di sini entitasnya adalah pelanggan kendaraan ya. Kemudian sumber atau resources-nya adalah tangki minyak. Nah, ini kan dia yang membawa ini ya, istilahnya sumber dayanya kita itu sebenarnya adalah minyaknya, tapi minyaknya itu nggak bisa datang sendiri. Jadi kita pakai tangki minyak, kemudian atribut ini jumlah minyaknya, berapa jumlah minyak yang dibeli. Kemudian aktivitasnya ini ada pengisian minyak atau bahan bakar. Kontrol ini status tangki. Kalau kosong dia berarti masuk ke SPBU. Kalau udah penuh berarti dia keluar. Nah, ini kejadiannya kedatangan dan keluarnya pelanggan. SMS. Siapa yang masih pakai SMS? Jadi di sini kalau SMS entitasnya itu adalah pesannya. Dan pesannya itu yang dikirimkan atau diterima. Sumbernya ini dari servernya. Nah, ini tergantung kesibukan si server nih sebagai resource. Kemudian atributnya adalah panjang dan tujuan. Nah, kalau SMS itu kan masih dihitung ya berapa jumlah katanya. Kemudian kalau ada 3 bagian berarti bayarnya 3 kali gitu. Terus tujuannya kemana? Apakah di provider yang sama atau provider yang berbeda gitu. Aktivitasnya adalah pengiriman pesan, kontrol, pesan menunggu. Nah, kalau zaman dulu itu kan misal di jam-jam crowded gitu ya, kayak pas Idul Fitri atau waktu Natal gitu, ketika banyak yang mengucapkan selamat, selamat, itu pasti akan delay gitu. Pesannya pasti akan delay, mungkin baru datang keesokan harinya atau berapa jam kemudian. Nah, itu ada pesan yang menunggu di situ, itu sebagai kontrol. Kemudian kejadiannya pesan sampai ke tujuan. Kemudian di sini ini sistem potong rambut, entitasnya pelanggan. Sumber atau resource-nya ini ada potong rambut. Ini ininya ya, apa istilahnya kayak karena ini orang dan kadang ada yang pakai gunting, ada yang pakai apa alat cukur itu. Nah, ini resource-nya adalah sumber daya manusia ini. Kemudian atributnya ini ada panjang rambutnya. Nah, seberapa panjang rambutnya? Kemudian aktivitasnya ini menggunting rambut. Kontrolnya adalah tukang cukur apakah sedang sibuk atau tidak.
Kejadiannya ada kedatangan dan keluarnya pelanggan, sama ya, hampir sama semuanya, kecuali yang pesan. Di sini kita udah pernah bahas lingkungan di bab yang pertama, minggu pertama. Lingkungan atau environment. Jadi di sini lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar batas sistem. Nah, sistem ini terdiri dari dua, ada sistem tertutup atau closed system, tidak dipengaruhi oleh lingkungan, dan sistem terbuka atau open system, dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau kemarin kita contohnya ini ya, auto auto apa sih, yang mobil dia otomatis untuk dikendarai itu kan. Nah, di sini dipengaruhi oleh lingkungan dia. Jadi jalannya, terus kemudian kondisi di luar mobil gitu. Nah, karena dipengaruhi oleh lingkungan, makanya dia open. Nah, ada inputnya kan kemarin, posisi brake atau pedal, kemudian gasnya, dan lain sebagainya. Ini ada input sifat lingkungan yang mempengaruhi sistem, kemudian output adalah sifat sistem yang mempengaruhi lingkungan. Sifat menentukan dan membentuk batas sistem boundary, kalau kemarin ingat. Nah, ini contohnya. Yang kemarin, jangan lupa, ada sistem boundary, sistem environment yang ada di luar, kemudian ada input, ada prosesnya, apa yang sistem lakukan, ini outputnya sebagai respon, ini yang keluar ke lingkungan ya. Ini yang dari lingkungan masuk. Feed forward, ada feedback juga, nah ini control system. Kemudian di sini ada latar belakang pemodelan sistem. Sebenarnya kenapa sih harus dilakukan pemodelan sistem gitu? Yang pertama adalah sistem nyata terlalu kompleks. Dan yang kedua, sistem nyata masih dalam bentuk hipotesis. Yang ketiga, tidak memungkinkan untuk melakukan eksperimen secara langsung. Yang keempat, model merupakan representasi ideal dari suatu sistem untuk menjelaskan perilaku sistem karena mampu menunjukkan elemen-elemen terpenting dari sistem. Ini ya, yang perlu diingat, model itu adalah representasi dari suatu sistem. Kalau saya nanya model itu apa? Model itu adalah representasi dari suatu sistem gitu. Kemudian modifikasi dan verifikasi terhadap model lebih mudah dan murah dibandingkan bila diterapkan pada sistem nyata. Nah, ini jadi nggak semua yang kita modelkan itu bisa langsung diterapkan di sistem nyata gitu. Ini karena ketika kita terapkan langsung di sistem nyata, takutnya adalah terlalu kompleks gitu, dan nanti akan mengganggu sistem nyatanya. Jadi kayak misal penjadwalan untuk keberangkatan dan kedatangan pesawat gitu di bandara, kan nggak mungkin kan kalau kita melakukan secara langsung gitu loh penjadwalannya. Jadi benar-benar kita jadwalin nih jam 8 pesawat A yang datang. Kemudian jam berapa pesawat B yang berangkat. Nah, kalau kita memodelkannya langsung gitu, kita langsung implementasi ke nyata nyatanya itu pasti akan mengganggu gitu. Lah emang hari itu nggak ada konsumen yang mau berangkat apalah. Itulah kenapa kita perlu melakukan pemodelan sistem. Nah, di sini ada klasifikasi sistem, ada open versus closed, statis versus dinamis, yang kita bicarakan di awal tadi, discrete versus continue, deterministic versus stochastic. Nah, ini ada di Dellenbach, kalau misalnya kalian pengen tahu gitu, contoh-contohnya apa sih? Nah, ini seharusnya kalau kita bertemu di secara tatap langsung, ini kita bisa langsung diskusi ya, apa sih contoh dari sistem yang open sama closed, statis dinamis, discrete continue. Nah, ini juga bisa kalian baca di sini, dan ada referensi lain yang kalau misalnya kalian temukan gitu, silahkan diberi contohnya. Ini ada open versus closed. Closed system tidak memiliki interaksi dengan lingkungan apapun. Tidak ada input, tidak ada output, dan tidak memiliki lingkungan. Nah, ini dia benar-benar sendiri ya, jadi benar-benar nggak ada interaksi gitu dengan lingkungan apapun. Jadi kalau misalnya yang seperti industri atau perusahaan itu susah dia kalau closed system, karena dia pasti membutuhkan adanya feedback atau informasi dari luar sistem. Kayak misalnya
melibatkan customer gitu. Apa sih sebenarnya keinginan customer? Nah, itu berarti nggak bisa kalau misalnya kita pakai closed system. Nah, berarti kita pakainya adalah open system, berinteraksi dengan lingkungan dengan menerima input darinya dan menyediakan output untuknya itu. Nah, sebagai customer itu kan pasti punya needs kan, punya kebutuhan, punya keinginan sebenarnya produk apa sih yang kita inginkan gitu. Nah, dari situ itu akan menjadi masukan buat perusahaan atau yang produsen produknya itu, ini produk kita harus gini 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 nih biar konsumen itu senang sama produk kita dan melakukan repeat order atau konsumen lain juga tertarik gitu membeli produk kita. Nah, itu lebih ke open system. Jadi ada interaksi dengan lingkungan, terus sama supplier juga tuh termasuk open system. Kemudian sistem statis versus dinamis. Jadi sistem statis, sistem yang menggambarkan hubungan yang tidak berubah sehubungan dengan waktu. Contoh, model arsitektur rumah itu merupakan contoh fisik statis dan persamaan hubungan panjang dan berat pada jungka-jungkit matematika statis. Nah, ini kalau arsitektur rumah itu kan kalau kita bikin maket itu ya misal kita pengen rumah yang desainnya ini lagi hits nih, lagi kaum milenial banget yang senang desain ini gitu. Misal desain minimalis ya yang sering diminati untuk kaum milenial sekarang gitu. Nah, itu kan tapi bentuknya fisik statis gitu. Emang desain rumah itu bisa nanti kalau udah dibuat maket itu apa ini bisa berubah-berubah gitu tiba-tiba bentuknya kayak foldable home gitu kan. Enggak gitu. Berarti itu fisiknya enggak statis itu berarti dinamis. Nah, kemudian persamaan hubungan panjang dan berat pada jungka-jungkit ya, itu kan kita persamaannya kan juga tergantung dari jungka-jungkitnya. Misal jungka-jungkit A, pasti persamaannya juga sama gitu, hubungan panjang dan beratnya pada jungka-jungkit. Terus kalau ada jungka-jungkit B, nah persamaan hubungannya itu pasti sama. Jadi tergantung panjangnya yang diinput gitu, atau beratnya yang diinput di variabel. Makanya itu nanti yang akan berubah gitu untuk hitungannya. Tapi kalau persamaannya itu kan pasti sama. Kemudian untuk sistem dinamis di sini adalah sistem dengan hubungan yang memiliki variasi waktu. Contoh, desain pesawat aerodinamis. Ya, ini merupakan contoh fisik dinamis dan persamaan gerak planet-planet mengelilingi matahari, matematika dinamis. Nah, ini aerodinamis ini kan menyesuaikan kan dia. Misal dari sebelum take off sampai sesudah take off itu gimana bentuk sayapnya kan dia menyesuaikan ada apa ya kayak katup-katupnya itu loh. Nah, itu pasti akan dia berubah gitu. Kemudian persamaan gerak planet-planet mengelilingi matahari. Nah, ini kan rotasi ya. Sorry, revolusi kalau mengelilingi matahari itu kayak bumi mengelilingi matahari itu kan matematikanya dinamis. Dia berubah seiring waktu gitu. Seiring pertambahan waktu. Misal revolusi bumi itu kan ada 365 hari kisaran itu. Jadi kan tiap detiknya, tiap sekian detiknya tuh dia selalu bergerak kan mengelilingi matahari. Nah, itu termasuk dengan matematika yang dinamis atau sistem dinamis. Kemudian ada contoh sistem diskrit dan kontinu. Kalau sistem diskrit di sini sistem diskrit mengubah statusnya pada titik waktu tertentu. Di antara waktu-waktu tersebut, keadaan sistem tetap dan tidak berubah. Kemudian sistem kontinu di sini berubah terus-menerus seiring berjalannya waktu karena ya keadaan sistem juga terus berubah. Ini kayak tadi ya, kayak yang saya bilang terkait debit air tadi. Kalau yang diskrit itu kayak forecasting gitu kan itu pasti berubah kan biasanya. Untuk forecasting 1 tahun ke depan gitu, bulan pertama sekian gitu, bulan kedua sekian, terus nanti kalau kita forecasting tahun berikutnya itu nanti pasti beda lagi, Januari sekian, Februari sekian. Itu sistem diskrit, jadi ada batasan waktunya ketika kita mengamati atau kita mengimplementasikan sistem itu di dalam sistem. Kemudian di sini ada sistem deterministik versus stokastik. Sistem deterministik jika perilaku suatu sistem dapat diprediksi secara detail. Contoh ada lampu lalu lintas, tata surya. Nah, ini kan bisa diprediksi. Lampu lalu lintas, misal yang ini traffic light yang dekat Muria Kuliner. Itu merahnya berapa lama, berapa detik. Terus hijaunya berapa lama, berapa detik kan itu bisa diprediksi gitu, bisa diamati perilakunya secara langsung. Kemudian kalau tata surya, kayak tadi ya ada rotasi, revolusi kan itu udah bisa diamati. Oh ternyata berotasi selama 1 hari nih tata surya.
bumi kita gitu. Berputar sendiri itu selama 24 jam dan mengitari matahari adalah selama 365 hari kisaran itu. Jadi kita bisa mengamatinya secara detail. Kemudian kalau sistem stokastik, ini jika perilaku suatu sistem nilainya random dan tidak dapat diprediksi. Contoh keandalan atau reliability mesin. Nah ini kan tergantung dari keandalan mesin ya. Terus tergantung treatment kita gitu. Kalau misalnya mesin itu misal keandalannya, kalau awal itu kan biasanya kalau supplier itu pasti bilang, ini biasanya awet berapa lama nih keandalannya gitu. Saya kisaran 1 tahun gitu, tapi kan itu tergantung dari treatment yang kita lakukan. Kalau misalnya dalam 1 tahun itu selalu dinyalakan terus selama 24 jam gitu. Nah, apakah keandalan itu akan tetap selama 1 tahun gitu? Nah, itu kan seperti probabilitas ya. Kemudian kalau misalnya dalam 1 tahun itu nggak ada maintenance sama sekali gitu. Apakah iya dia bisa bertahan selama 1 tahun gitu? Nah ini kan tergantung dari nilai randomnya. Probabilitas dia bertahan dengan kondisi seperti itu mau berapa lama gitu? Apakah benar 1 tahun atau mungkin kurang dari 1 tahun atau bisa bahkan lebih dari 1 tahun? Nah itu nilainya akan random gitu, nggak bisa diprediksi. Ini untuk contoh pertama, ini ada produksi optimal. Jadi ada ini pembuatan produk dari susu. Susu dapat dikonsumsi baik secara langsung atau dalam bentuk olahan seperti mentega, yogurt, dan keju. Beta Inc. adalah produsen susu tunggal di wilayah tertentu dan juga memiliki pabrik untuk memproses susu menjadi berbagai bentuk. Beta Inc. seperti perusahaan lain ingin memaksimalkan laba totalnya. Masalah bagi perusahaan adalah menentukan jumlah relatif dari berbagai produk yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Nah, asumsinya produk yang terjual itu sama dengan produk yang diminta. Jadi berdasarkan permintaan gitu loh. Kayak pre-order lah istilahnya. Kemudian ketidakpastian tidak signifikan, deterministik. Ya karena tadi itu, karena pre-order. Jadi pasti, misal demand-nya berapa, 10 gitu kan. Ya berarti yang dibikin adalah 10. Nah itu jadi dia bersifat deterministik. Kemudian tidak sisa dari minggu ke minggu. Nah ini statis. Ya karena tadi ya, berdasarkan pesanan bikinnya. Skala waktu merupakan variabel penting. Nah, ini dia bisa diamati dalam mingguan. Sifatnya adalah statis. Kemudian sistem lingkungan ini tergantung dari persediaan susu, permintaan produk. Nah, ini termasuk open system. Karena ini ada permintaan produk, kan itu dari environment ya permintaannya. Kemudian persediaan susu, itu kan persediaan susu juga ada pasokan gitu dari supplier. Nah, ini termasuk open system. Hanya ada variabel sama parameternya. Untuk variabel di sini ada supply susunya dalam bentuk liter, variabel X, variabel Y1 ini adalah susu yang digunakan untuk memproduksi butter. Kemudian Z1 ini adalah jumlah butter yang diproduksi dalam kilogram. Y1 adalah amount of butter sold atau butter yang terjual ini dalam kilogram, dan D1, D besar. 1 ini adalah demand dari butter dalam kilogram. Kemudian kalau parameternya sendiri, di sini ada T1, merupakan faktor konversi dari susu ke butter. Ini kayak jenis raginya gitu ya. Kemudian C1, di sini butter production cost. Jadi biaya produksi untuk membuat butter. Ini rupiah per kilogram. Ini S kecil 1, ini adalah harga dari butter. Jadi nanti mau dijual berapa nih butternya. Nah, di sini adalah contoh untuk variabel sama parameternya. Nah, ini X tadi kan susunya ya, supply susu ini. Nah, ini Y1 ini butter, Y2 ini yogurt, Y3 keju, Y4 ini adalah susu. Sorry. Nah, di sini Y1 yang butter tadi, di sini Z1 tadi merupakan jumlah butter yang diproduksi. Nah, jumlah butter yang diproduksi ini ada yang mempengaruhi gitu. Dari parameter tadi nih ada faktor konversi yang raginya itu sama C1. C1 di sini adalah production cost, jadi biaya produksi untuk membuat butter. Nah, udah jadi nih. Butter yang diproduksi berapa? Kemudian nah, ini S1 besar ini adalah
berapa jumlah butter yang dijual gitu. Nah, jumlah butter yang dijual itu berarti sama dengan demand, disatukan demand. Nah, ini sama. Nah, harga jual ini dipengaruhi oleh apa? Nah, ini ada ini ya price butter, ini price-nya. Ini price, kemudian ini adalah jumlah butter yang dijual gitu. Berapa kilo. Nah, ini di sini. Sama, yang lain juga yogurt juga sama sih itu, susu juga sama. Keju juga sama. Nah, susu ini agak beda. Jadi nggak ada faktor konversi ya, hanya cost-nya. Misalnya hanya cost, karena mungkin butuh proses sterilisasi di situ itu kan juga butuh cost ya. Tapi nggak ada faktor konversi, karena memang tidak diubah ke dalam produk lain gitu. Jadi tetap susu. Jadi cuma satu ini panahnya. Nah, ini. Yang pertama, di sini product price tidak dipengaruhi oleh level produksi. Ini S1 kan tadi. Ini dia harganya tidak dipengaruhi oleh level produksi, jadi hanya dipengaruhi oleh demand aja. Jadi berapa kilo ini yang jadi, terus kemudian dia menentukan harga produknya. Kemudian untuk yang ini, dia product price dipengaruhi oleh level produksi. Nah ini kalau dipengaruhi oleh level produksi harganya. Nah ini kan harga, ini apa namanya tadi? Yang dihasilkan berapa kilo gitu. Terus disampaikan ke pelanggan. Nah, ini kalau dipengaruhi karena ini ada panah ke sini ya. Jadi ini yang dia dipengaruhi oleh produksinya. Nah, untuk yang kedua di sini ada weather change atau perubahan iklim, perubahan cuaca. Pemilik kolam menggunakan bahan bakar untuk memanaskan kolam renang sehingga suhunya stabil pada 27 derajat Celcius. Seiring kenaikan harga bahan bakar, sistem pemanas matahari menjadi alternatif. Persyaratan untuk sistem pemanas matahari itu 8 jam harus kena sinar matahari. Sayangnya, cuaca tidak dapat diprediksi. Harus menggabungkan bahan bakar dan panas matahari. Masalahnya adalah kelangsungan ekonomi sistem pemanas matahari. Jadi apakah nanti ketika sudah ganti solar cell, itu kita bisa optimum gitu makainya. Apakah saya untung kalau misalnya kita pakai pemanas matahari ini atau solar cell? Nah, untuk menjawabnya ini dilakukan survei cuaca selama 63 hari. Ini ya, ada 9 minggu, 1 minggunya ada 7 hari. Ini S itu sunny, P partially sunny, C cloudy, mendung. Ini sedengan lah, ya nggak panas, ya nggak mendung gitu. Nah, ini contohnya pada minggu pertama, yang hari pertama ini sunny, sunny, sunny. Hari keempat partially sunny, hari kelima dia cloudy, hari keenam dan ketujuh dia sunny itu. Nah, lanjut sampai ke week 9 atau minggu ke-9 itu gimana hasilnya. Nah, contoh kasus ini jadi merupakan sistem stokastik karena variabel keadaan tidak pasti dan tidak dapat diprediksi. Nah, meskipun ada ramalan cuaca, tapi kan tidak sepenuhnya benar kan. Kayak sering banget itu saya di HP memperhatikan kalau ramalan cuaca misal besok adalah hujan gitu atau gerimis. Tapi nyatanya beberapa hari juga nggak ada hujan kan. Nah, kayak gitu. Kemudian dinamis. Jadi variabel berubah setiap hari. Ya, pasti berubah setiap hari karena dipengaruhi oleh cuaca itu. Suhunya pasti berubah kan. Kemudian skala waktu setiap hari jam sinar matahari tengah malam hingga tengah malam lagi. Nah, skala waktunya berarti 1 hari ya. Dia melihat dia itu sunny, partially sunny atau cloudy itu melihatnya dalam skala waktu 1 hari. Nah, ini merupakan sistem yang diskrit. Jadi nggak setiap detik itu dia mengamati perubahannya ya. Kemudian tidak semua faktor dapat dipahami, yaitu pengaruh cuaca itu faktornya apa ya, macam-macam ya, mungkin perubahan iklim dan macam-macam, tapi kan kita tidak bisa memahami itu gitu loh. Apakah perubahan iklim tuh nanti bikin tiba-tiba hujan gitu. Hujannya mau jam berapa kan nggak pasti gitu, nggak bisa dipahami kita. Itu rahasia ilahi ya. Kemudian contoh 3.
World Population, banyak organisasi dunia, misalnya PBB dan badan-badannya, menangani masalah-masalah global seperti total produksi pangan dan konsumsi sumber daya tak terbarukan. Pertumbuhan populasi dunia adalah isu penting dalam masalah tersebut. Permasalahannya adalah bagaimana mendapatkan perkiraan. Ini saya kayaknya copy yang sebelumnya. Jadi permasalahannya adalah ini ya, pertumbuhan populasinya ini loh. Kemudian contoh ini, population change with time. Selalu berubah-ubah gitu. Jadi sepersekian detik aja tuh pasti akan ada yang meninggal, ada yang melahirkan gitu. Ya meskipun tetangga kalian atau teman kalian nggak secara signifikan ada perubahan populasi tidak menunjukkan itu, tapi di dalam dunia kan kita nggak tahu misal di negara mana gitu detik sekian ada yang melahirkan atau ada yang meninggal gitu kan kita nggak tahu. Nah ini tetap berubah berdasarkan waktu. Kemudian perubahannya ini adalah dipengaruhi oleh birth, kelahiran, dan kematian. Nah ini limited population. Jadi populasinya ini antar negara itu kan beda-beda ya. Di sini ini contoh grafiknya. Ini birth-nya. Ini adalah death, kematiannya. Nah, ini grup pertama adalah young and juvenile. Grup kedua adalah mature and childbearing. Jadi ini udah dewasa ya. Kemudian grup 3 adalah tua. Nah, ini grafiknya, not-notnya ini yang di awal. Jadi ini jumlahnya ya, jumlahnya di sini jumlah pastinya. Nah, ini dipengaruhi oleh death sama birth. Nah, ini adalah istilahnya jumlah temporary gitu. Jadi yang menampung perubahan si death sama birth-nya itu, kemudian baru di-update ke dalam data yang sebenarnya untuk disajikan. Nah, ini untuk yang generasi pertama, grup pertama, ada young dan juvenile gitu. Ini ketika meskipun muda itu tetap ada kematian ya. Jadi ini ketika ada kematian, ini ketika ada kelahiran gitu. Nah ini kan mempengaruhi si temporary ini kan, jumlahnya bakal berubah-ubah nih karena dipengaruhi oleh death sama birth. Kemudian ini ngupdate ke jumlah grup 1 yang sebenarnya. Nah, dari grup 1 yang sebenarnya nanti ngecek lagi di temporary apakah ada perubahan lagi. Kalau iya, diupdate lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini dari yang grup 1 menuju ke grup 2 gitu. Kan ini jumlah grup 1 juga mempengaruhi ke grup 2 ya. Karena mature-nya tadi. Jadi bisa aja yang di sini itu golongannya young, terus besokannya dia udah masuk ke golongan mature gitu. Nah, jadi dipengaruhi ini. Nah, selain itu adalah dipengaruhi oleh kematian. Ini yang hidup, ini yang meninggal gitu. Ini di temporary yang grup kedua kan, diupdate lagi datanya di data yang sebenarnya. Nah, ini juga akan ada untuk inputan di grup ketiga gitu. Jadi yang tiba-tiba nanti, ya nggak tiba-tiba juga ya, dari mature kemudian mau ke old gitu. Misal untuk umur old itu tuh kisaran umur 50 sampai ke atas gitu ya. Nah, kisaran umur 50. Misal hari ini dia masih 49, besokannya adalah 50. Nah, ini kan dia pindah berarti. Nah, umur 50 berarti dia udah masuk ke dalam grup yang ketiga, yaitu grup tua. Nah, ini yang hidup, jumlah yang hidup, yang statusnya berubah, ini mengupdate di N3, grup 3 aksen ini, kemudian ini kematiannya juga akan mempengaruhi temporary N3 ini. Nah, ini jadilah jumlah untuk grup yang ketiga. Nanti jika ada update lagi, ya ini kita update lagi dari temporary-nya. Jadi seperti itu. Nah, untuk sistemnya sendiri, untuk world population, ini deterministik. Jadi ada kelahiran, kematian dapat diprediksi. Jumlah populasi besar dan interval studi kecil. Atau bisa kita menyebutnya dengan stokastik. Jumlah populasinya kecil. Jadi perubahannya kecil, bisa terlihat jelas namun tidak dapat diprediksi hasilnya. Ini tergantung kita mau melihat sistem itu tuh mau dari sisi deterministik atau stokastiknya. Nah ini, kelahiran kematian dapat diprediksi. Ya iya, dapat diprediksinya tuh gini, bukannya kita tepat waktu gitu ya, oh besok dia meninggal gitu, enggak.
Maksudnya gini, untuk kelahiran. Nah, kalau ada yang ibu-ibu hamil gitu, terus HPL-nya biasanya ada perkiraan, oh lahirnya dalam bulan Agustus gitu, kisarannya tinggal tanggal sekian. Itu kan diprediksi gitu. Terus kematian, misal ada yang sakit parah gitu, udah koma dan lain sebagainya. Dan prediksinya adalah dia meninggal mungkin dia cuma bisa bertahan 1 atau 2 hari ke depan. Itu biasanya kayak di drama-drama gitu kayak gitu ya. Nah, itu bisa diprediksinya tuh seperti itu gitu. Nah, atau stokastik, jumlah populasi kecil, perubahannya kecil dapat terlihat jelas namun tidak dapat diprediksi hasilnya. Kita nggak tahu gitu. Apakah eh, dia besok meninggal atau kita bisa memprediksi kalau besok dia tuh hamil gitu. Terus hamil apakah nanti bisa melahirkan atau tidak, itu apakah selamat semua atau tidak, itu kan tidak dapat diprediksi gitu. Nah, kalau untuk yang dynamic, ini keadaan variabel berubah seiring waktu. Pasti ya, kayak tadi yang nah, grup-grup ini ketika mempengaruhi ke grup selanjutnya kan ini pasti berubah seiring waktu gitu. Kemudian continue, populasi berubah seiring waktu. Atau discrete, jumlah populasi pada saat waktu discrete gitu. Nah, ini apakah kita mau mengupdate data itu benar-benar ketika ada perubahan kita langsung update secara real time, itu susah ya kalau misalnya populasi gitu. Karena kalau misal ada yang meninggal itu apakah iya mau cepat-cepat update ya jumlah anggota keluarga saya berkurang gitu. Atau ketika ada lahiran itu udah lagi ribet itu nyiapin kelahiran gitu. Kita harus update nih, update data, oh jumlah anggota keluarga kita bertambah. Nah, ini makanya apakah mau seperti continue atau discrete gitu. Jadi kita mengambil surveinya, misalnya kalau yang di Badan Statistik itu kan berapa tahun sekali ya, nah itu. Soal tahun 2020 jumlah populasinya berapa, tahun 2021 jumlah populasinya berapa. Nah, ini untuk waktu diskretnya. Kemudian tertutup, angka kelahiran, angka kematian konstan, tidak ada efek faktor eksternal, atau kita mau melihatnya secara open system, tergantung dari kemajuan medis, bencana, serta teknologi gitu. Apakah mau dipengaruhi ini, atau kita menganggapnya itu tuh adalah sebagai closed system gitu. Kita nggak pernah tahu nantinya akan berapa yang hamil gitu, akan berapa yang selamat ketika dilahirkan itu, terus ada berapa yang meninggal pada hari itu gitu kan, kita nggak tahu ya, itu karena sudah takdir ya. Nah, jadi tertutup, dia nggak terpengaruh faktor eksternal gitu, bukan karena sakit atau bukan karena bencana gitu. Nah, kalau ini yang terbuka ini kan dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau eksternal ya. Jadi adanya kemajuan medis itu mungkin bisa, kalau takdirnya panjang umur gitu ya, jadi dengan kemajuan medis itu dia nyawanya bisa tertolong gitu. Yang asalnya koma itu alhamdulillah besokannya bisa siuman gitu karena kemajuan medis. Terus adanya bencana kan kita nggak bisa memprediksi. Tapi itu merupakan faktor eksternal yang akan sangat mempengaruhi gitu. Ketika ada bencana, terus berapa nih korbannya, yang meninggal berapa, yang luka-luka berapa, lah itu kan dipengaruhi oleh itu. Kemudian teknologi juga macam-macam ya, sekarang bisa bayi tabung, kemudian ada donor sperma, seperti itu, ada injeksi. Nah, itu adalah teknologi macam-macam, jadi itu bisa mempengaruhi. Nah, kemudian gimana sih mempelajari sistem gitu? Nah, di sistem ini bisa kita eksperimen dengan aktual sistem atau sistem nyata. Nah, ini tergantung kasusnya ya. Jadi kalau misalnya hanya dilaksanakan dari lingkup kecil dan memungkinkan untuk langsung bereksperimen dengan sistem yang nyata, ya itu silahkan gitu. Nah, tapi ketika kita mau bereksperimen dengan model, nah ini ada pembagiannya, ada physical model atau model fisik, dan mathematical model. Nah, ini kita lebih ke mathematical model ya, karena di teknik industri gitu. Kalau physical model itu biasanya buat arsitek yang bikin maket dan lain sebagainya. Nah, di sini mathematical model ini ada analytic solution atau solusi analitis dan simulasi. Nah, biasanya ini ketika kita tidak bisa menyelesaikan dengan mathematical model, dan ini ada dua pilihan. Tapi kita harus mencoba analytic solution dulu gitu. Ketika solusi analitis udah benar-benar nggak bisa,
baru kita melakukan simulasi. Nah, di sini kenapa kok harus simulasi? Padahal simulasi itu biayanya sangat mahal, kemudian waktunya itu bisa terlalu lama. Sorry. Kemungkinan juga bisa merusak sistem yang sedang berjalan. Terus ini juga karena sistem nyata juga sulit diamati secara langsung. Jadi mau nggak mau harus simulasi gitu. Terus ketika solusi analitik tidak bisa dikembangkan karena sistem sangat kompleks. Kemudian memperkirakan dampak dari suatu keputusan yang diambil. Jadi dengan simulasi itu biasanya mempermudah untuk mengambil suatu keputusan gitu. Ketika dampaknya, misal keputusan ini yang diambil, dan dampaknya gimana gitu, kita simulasikan. Oh, errornya ternyata terlalu tinggi. Atau oh ternyata sistemnya bagus nih, optimum nih, yang dihasilkan bagus semua itu. Nah, ini ada contoh flight simulator untuk meminimasi resiko kerugian yang besar dan kesalahan fatal dalam kehidupan nyata. Ini ya flight simulator. Jadi misal ada apa namanya pilot gitu, dia harus melewati tahapan menggunakan flight simulator dulu sebelum dia benar-benar terbang gitu. Nah, ini kan untuk menghindari kesalahan fatal ya kali karena dia masih baru gitu jam terbangnya belum ada. Nah, ini untuk mengurangi kesalahan. Kemudian manufacturing and service system untuk mengurangi resiko inefisiensi atau kegagalan untuk mencapai kinerja minimum yang ditetapkan. Ini banyak ya sekarang manufacturing and service system gitu mau disimulasikan apa secara pakai Flexim atau pakai Arena dan lain sebagainya, ini banyak. Kemudian menggunakan cara try it and see it gitu. Nah, ini coba-coba ya simulasi. Misal inputnya kita buat sekian gitu, nanti outputnya gimana? Terus misal kita nambah resource atau nambah sumber daya gitu, nanti gimana hasilnya itu? Lebih bagus apa lebih buruk? Nah, tuh caranya try it and see it. Kemudian menganjurkan pemikiran outside the box. Nah, di minggu pertama kan kita udah bahas ya yang masalah melihat suatu sistem secara menyeluruh, secara holistik gitu. Dengan kacamata kita. Nah, kacamata kita itu kan tergantung dari pengalaman kita, pengetahuan kita. Kemudian menghilangkan faktor emosi dari proses pengambilan keputusan yang menyediakan bukti objektif. Jadi sebagai pengambil keputusan itu jangan sampai melibatkan emosi. Jadi benar-benar kita harus lihat secara hasil gitu. Kalau di simulasi hasilnya seperti ini, errornya yang paling kecil ini yang paling optimum gitu. Itu ada bukti-bukti objektifnya. Kemudian kenapa kita nggak harus gitu loh pakai simulasi? Permasalahan bisa diselesaikan dengan penyelesaian analitik. Nah tadi ya, jadi kalau penyelesaian analitik udah bisa ya udah gitu, nggak usah pakai simulasi. Permasalahan bisa diselesaikan dengan logika. Nah itu, jadi misal untuk membuat traffic light gitu, kita yang detiknya nanti yang merah paling banyak nanti di mana gitu. Alasannya apa? Karena yang sini nih yang sering antriannya panjang gitu. Jadi yang merahnya kita sedikit aja waktunya gitu. Nah, ini kan bisa diselesaikan dengan logika. Kemudian permasalahan lebih mudah dengan eksperimen langsung. Jadi kalau langsung bereksperimen udah bisa ya udah gitu, nggak perlu simulasi. Biaya-biaya yang akan digunakan melebihi anggaran. Nah, ini pentingnya anggaran. Jadi jangan sampai lebih budget. Perilaku sistem ekstrim yang kompleks atau tidak dapat didefinisikan. Jadi susah. Sistemnya itu terlalu kompleks, ekstrim kompleksnya. Kemudian ekspektasi terhadap persoalan tidak dapat dilogika. Nah ini. Jadi kalau misalnya ada faktor-faktor eksternal yang nggak bisa dilogika gitu, jadi mending nggak usah lah pakai simulasi. Sumber daya dan waktu tidak tersedia. Nah, ini kalau nggak ada expertnya, kemudian waktunya udah mepet nih, itu udah susah kalau mau pakai simulasi, karena simulasi juga butuh waktu yang cukup lumayan ya. Kemudian perilaku sistem sangat kompleks atau tidak bisa digambarkan. Nah, jadi ketika pemodelan sistem itu kita lakukan dan ternyata harus dilakukan lebih advance lagi, nggak bisa nih cuma pemodelan sistem, harus menggunakan simulasi. Nah, itu. Jadi ketika itu. Jadi simulasi adalah tahapan setelah pemodelan sistem dilakukan. Nah nih,
Hubungan antara sistem model dan simulasi. Sistem thinking akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana model dibangun. Jadi cara berpikirnya, cara sistem itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap bagaimana model dibangun. Masih ingat kan yang gajah itu? Nah, bagaimana seseorang melihat gajah dengan kacamata tertentu, dengan pemikirannya dia sendiri gitu. Kemudian model yang dibangun berdasarkan sistem thinking yang baik akan menghasilkan simulasi yang baik pula nih. Makanya tergantung pengetahuan kita, tergantung pengalaman kita, tergantung pemikiran kita. Nah, itu yang menentukan apakah nanti simulasi kita bisa berjalan dengan baik. Gitu. Ini udah referensi yang saya gunakan, jadi silahkan kalau mau memakai referensi ini untuk melengkapi mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk materi pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.